Assalamualaikum, halo, selamat datang di PSBB Podcast Sharing bareng Bu Mus. Nah, hari ini ada yang spesial karena Bu Mus mendatangkan bintang tamu yang jauh-jauh dari negeri seberang karena lagi cuti gitu ya, jadi suami lagi cuti, tapi hari ini juga mau balik lagi ke Papua. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pasangan LDR. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih suka nggak sukanya pasangan LDR, suka duka, terus tantangan dan juga nikmatnya atau manfaatnya, punya sisi positif dari pasangan LDR juga gitu. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita simak aja berikut. Oke, jadi cerita pengalaman kali ini kita awali dengan kegiatan sehari-hari. Bisa diceritakan dulu Bapak, biasanya kegiatan sehari-hari saat di perantauan gitu dari pagi sampai malam ngapain aja? Saya bangun jam 4 pagi, kemudian makan, sarapan, kemudian berangkat sekitar jam 5. Kemudian meeting kerja sampai sekitar jam 4, baru pulang. Sampai rumah paling sekitar jam 5 atau setengah 6. Setelah itu telepon istri, anak, fit call, kemudian tidur, seperti biasa. Besok gitu lagi. Itu berulang terus ya Pak. Nah, kalau weekend Bapak? Weekend saya tidur saja seharian. Karena bangunnya tiap hari sudah pagi buat ganti tidur. Gitu ya Pak. Selama ini suka dukanya kalau jarak jauh gitu apa Pak? Maksudnya hubungan LDR dengan istri dan anak gitu Pak. Sukanya apa? Sukanya kalau pas pulang kayak mantan. Bapak, ini di skip ya ini. Lanjut Pak. Ya, Dukanya Pak? dukanya ya dekat jauh dari istri, anak, warga, orang tua, kan nggak enak kalau ada apa-apa tidak bisa ikut membantu. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi rasa kangen dengan keluarga yang ada di jauh Pak? Ya fit call loh. Berarti memang sudah dijadwal ya Pak, setiap hari fit call? Ya. Minimal 1 kali? Minimal. Biasanya Bapak kalau seandainya lagi senggang dan ada kesempatan untuk refreshing di sana biasanya ngapain aja Pak? Saya hobi membaca buku sejarah, filsafat untuk enrich knowledge saya. Selain itu juga nonton anime sama TV serial. Tantangannya pasangan LDR dari sisi suami atau laki-laki apa sih Pak tantangannya Pak? Ya tantangannya itu karena jauh pasti mau tidak mau kita harus percaya sama pasangan kita, karena hubungan itu kalau tidak dibangun atas dasar kepercayaan ya tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Intinya harus percaya dengan istri. Itu saya ini. Oh ya Pak, sebenarnya kalau istri kan harusnya kan istri kalau mau pergi-pergi atau berkegiatan apa gitu kan harus izin sama suami ya Pak ya. Nah berhubung kita ini jauh nih Pak ya, itu apakah saya harus selalu izin setiap saya akan melakukan aktivitas Pak? Ya idealnya gitu, tapi ya karena saya jauh dan saya kira istri saya sudah dewasa, sudah tahu melakukan apa yang harus dia lakukan dan melakukan apa yang harus dia tidak lakukan. Jadi selama itu menurut dia itu positif dan bermanfaat buat dia, ya sudah tinggal lakuin saja. Dan kalau ada apa-apa juga pasti menghubungi saya. Ya, Intinya dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oke.
Nah, hal-hal apa saja Pak yang bikin Bapak sebel atau nggak suka gitu saat kita lagi LDR gitu Pak? Misal, maksudnya lagi capek-capek habis pulang kerja, terus saya ngomel, atau mungkin hal-hal yang nggak disukai dari LDR deh Pak? Kalau enggak suka, belum akhir bulan uangnya sudah habis, minta di top up. Terus anak sakit, itu kan jadi pikiran juga. Nah, kalau seandainya ada keluarga yang sakit Pak, memang lebih baik itu dikasih tahu di saat kejadian atau sesudah kejadian Pak? Saat kejadian lah, biar kita bisa pantau dari awal, tahu kronologisnya seperti apa. Oke Pak. Nah, biasanya Pak kan kalau kerja itu kan capek ya Pak, capek pikiran, capek fisik gitu. Nah terus biasanya kalau nggak jaga kondisi jadi sakit. Biasanya pernah nggak Pak sakit di perantauan Pak? Ya sering. Sakit apa Pak? Seringnya ya paling flu sama radang tenggorokan. Terus gimana caranya Anda mengobati diri sendiri Pak? Ya ke dokter loh. Gitu toh Pak? Ya itu kalau sudah parah. Kalau masih, biasanya orang tuh sakit itu sudah tahu penyakitnya apa, karena mungkin karena itu sudah sering terjadi. Biasanya udah menyiapkan obat-obatan. Kayak saya misalnya pilek ya saya sediain apa namanya obat flu. Kemudian saya sering apa namanya panas atau apa ya sediakan macam paracetamol gitu. Jujur ya Pak ya, sebenarnya pasangan LDR itu disarankan nggak Pak? Ya tergantung hubungannya. Kadang ada pasangan yang justru ketika LDR itu bisa saling menjaga, tapi ada juga yang dekat malah ribut. Jadi ya tergantung pasangannya, tidak bisa dijudge. Tapi ya idealnya pasti semua keluarga itu pengen satu, tapi kan terkadang ada kebutuhan finansial atau kebutuhan lain yang mau tidak mau mewajibkan seseorang itu harus bekerja jauh seperti saya. Nah, kalau Bapak sendiri nih sudah menjalani berapa tahun Pak kita LDR Pak? 4 tahun. 4 tahun pernikahan ya Pak, tapi kalau dalam waktu kenal sampai sekarang itu kan sudah 10 tahun ya Pak, jadi mungkin sekitar 7 tahun kita berjauh-jauhan Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak keinginan next ya, nggak tahu kan rencana ke depan Pak, punya hubungan yang dekat gitu Pak dengan istri dan anak? Ya pengennya seperti itu, kita sedang menyiapkan. Ada pesan-pesan Pak untuk para pasangan yang akan menjalani hubungan jarak jauh? Ya, hubungan jarak jauh tidak selamanya buruk. Tinggal bagaimana kita melihat sisi positifnya. Terlalu dekat justru sering bermasalah, tapi ketika jauh orang enggan bertengkar karena ketemu saja jarak. Jadi kita lihat sisi positifnya aja. Untuk setiap hubungan pasti ada kekurangan kelebihan. Disyukuri apa yang terjadi saat ini. Kita jauh di mata, dekat di hati ya Pak, sarangnya Pak. Sarangnya. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Nanti mungkin insya Allah ada cerita di next video, jadi semoga bisa diambil hikmah dan manfaat dari perbincangan kita yang gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, assalamualaikum Bapak. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak. Lebih ke bagaimana proses selama ini kita menjalani pasangan jarak jauh ya Pak ya. Ya bisa Anda ceritakan dulu Pak, biasanya kegiatan Anda dari pagi sampai malam apa Pak?